Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resyawina Puri Bidavani dari kelas Ref 2B dengan NIM 2014200020. Pada absensi akad, absen saya yaitu absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya kemarin pada hari Senin. Diketahui untuk soalnya itu kan ada dua. Yang pertama itu kita soalnya perkirakan nilai difusivitas dari suatu gas biner. Nah, di sini soalnya yaitu terdapat campuran biner gas terdiri dari CH3, CH2OH, dan juga CH4. Nah, metodenya itu adalah Fuller et al. Nah, diketahui itu tekanannya yang pertama yaitu 1,0132 kali 10 pangkat 5 PA. Ini sebenarnya bisa kita ganti saja ke ATM. Ini sama saja dengan 1 ATM. Ini 1 ATM. Terus kalau untuk suhunya, bentar. 1 ATM. Nah, untuk suhunya itu 2XX ya, karena absen saya 10, maka suhunya itu 210 Kelvin. Terus untuk tekanan yang kedua itu 1,0132 kali 10 pangkat 5 PA, ini juga sama ya, 1 atm juga. Terus T2-nya itu 3XX, jadi 310 Kelvin. Terus yang tekanan ketiganya yaitu 2,0265 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, ini kita bisa bulatkan juga, kita ubah ke ATM ya. Jadinya ini sama dengan 2 ATM. Nah, sebenarnya nanti di bawah juga saya tuliskan lagi, cuman ini biar jelas aja ya. Terus selanjutnya tuh yang ditanyakan nilai difusitas campurannya. Nah, untuk soal yang A, itu kan kita pakai tekanan yang pertama, juga suhunya yang pertama kan. Nah, di sini rumusnya apa? Rumusnya itu berdasarkan presentasi dari Bu Silvi kemarin, itu rumusnya DAB itu sama dengan 1,00 dikali 10 pangkat min 7 dikalikan T pangkat 1,75 dikali, ini dalam kurung ya, jadi ini harus dikerjakan sendiri, dipisah, 1 per MA. Nah, MA ini apa? MA ini MR-nya, jadi kalau MR-nya yang pertama, A-nya itu kita anggap ini CH3, CH2OH itu sebagai A, dan CH4 ini sebagai B. Nah, jadi nanti MA-nya CH3, CH2OH itu setelah dihitung adalah 46, sedangkan MR dari CH4 yaitu 16. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui semuanya ini kan, kita sudah bulatkan ini juga ke ATM. Yang pertama tadi, T-nya juga sudah dalam satuan Kelvin, jadi tidak perlu diubah lagi. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, pas kita masukkan ke dalam rumus, itu kan kita butuh EVA ini ya. Nah, EVA ini apa? Ini adalah pakai pencarinya tuh kita menjumlahkan semuanya, dikalikan dengan nilai pada tabel Geankoplis. Nah, tabelnya ini, sebentar. Saya coba ini dulu ya. Nah, ini adalah tabelnya. Di sini dapat kita lihat ya, untuk nilai C itu 16,5, hanya itu 1,98. Nah, jadi di sini kita tinggal kalikan saja. Nah, jadi kita kalikan di sini ya. Sebentar, ini pakai draw aja biar udah.
Nah, untuk yang FA-nya ini kan kita hitung dulu, C-nya di sini ada 2, jadi kita kalikan 2, hanya ada 6, jadi ini kita kalikan 6. Terus O-nya tuh ada 1, jadi kalau kita dikalikan semuanya pakai tabel tadi, 62.2, kalau nggak salah di halaman 396, buku Gian Koplis, itu kita dapatkan nilai sebesar 50,36. Selanjutnya, untuk yang FEB-nya, C-nya kan cuma 1, hanya 4. Nah, sama juga tadi C-nya berapa dikalikan, hanya juga berapa dikalikan. Ketemu hasilnya yaitu 24,42. Nah, setelah itu kan kita udah dapat nih masing-masing komponennya, kita bisa substitusikan ke dalam rumusnya. Nah, ini baru kita masukkan ya, ini 1,00 dikali 10 pangkat min 7 dikali 210 pangkat 1,75 dikalikan 1/46 ditambah 1/16 dipangkatkan setengah. Terus dibagi dengan, ini kan P-nya itu tadi 1 ya. Nih, P-nya ini 1 ATM, 50,36, MA-nya tadi dipangkat sepertiga, ditambah MB-nya itu yaitu 24,42 pangkat sepertiga. Nanti hasilnya ketika sudah dijumlah, kita pangkatkan 2. Nah, untuk selanjutnya ini juga sudah ketemu hasilnya. 210 pangkat 1,75 sama dengan 11.584,67. Sedangkan yang ini ketika kita sudah tambahkan yaitu 0,217 ditambah 0,0625 dipangkatkan setengah. Nah, nanti ketemu hasilnya yaitu 10 pangkat min 7 dikali 11.584,67 dikali 0,294 dibagi 43,4281. Nah, hasilnya adalah 78,42 kali 10 pangkat min 7. Cuman ini kita bisa sederhanakan minusnya. Jadi pakai 2 angka di belakang koma. Kita pakai 2 angka di belakang koma, jadinya hasilnya 7,84 dikali 10 pangkat min 6. Jadi minnya ini saya tambahin plus 1 ya, kali 10 pangkat min 1, jadinya ini komanya mundur, terus sedangkan pangkatnya di sini bertambah ya. Ditambah 1, jadinya tinggal min 6 gitu. Nah, kalau untuk soal yang B gimana? Sama aja untuk soal yang B di sini. Ini maaf ya, saya lupa nulis ATM-nya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, sudah dihapus. Kita ke soal yang B. Soal yang B itu sama aja, cuman kan di sini dia suhunya berubah. Suhunya itu sesuai soal yang diketahui 310. Berarti di sini kita masukkan 310 pangkat 1,75. Untuk tekanannya masih sama, tekanan itu masih 1 atm. Nah, ini juga kita kalikan. Nah, kalau 310 pangkat 1,75 itu hasilnya 22.902,5. Kalau ininya semuanya masih sama, seperti yang pada nomor A. Terus ketemu hasilnya nanti setelah pembagian, yaitu 15,50 dikali 10 pangkat min 7. Ini saya juga kasih 2 angka di belakang koma, jadi pangkatnya itu tambah 1 ya, jadi yang semula 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat min 6. Jadi 1,55 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second. Nah, terus untuk yang C, nah untuk yang C ini kan saya di sini maaf ya lupa untuk ngasih P-nya itu. Di sini saya P-nya itu 2, karena dari mana P-nya itu bisa dapat 2? Nah, dari sini ya, karena ini kita buletin yang tadi diketahuinya itu. Nah, ini kan sama aja 2 ATM tadi kan kita sudah bahas nih. Ini sama aja 2 ATM. Oke, jadi kita balik lagi ke soal cara jawabnya. Nah, di sini kita bisa tambahin ya, P sama dengan P
sama dengan 2 ATM. Nah, seperti ini. Jadi, P-nya itu kita taruh di bawah sini. P-nya tadinya kan 1, kalau untuk soal A sama B ini jadi 2, terus kok suhunya dia 2x berarti 210. Ini kalau dikalikan, nanti hasilnya 868,562. Nah, ini nanti dibagi, yang hasil atas dengan bawahnya, ketemunya 3,92 kali 10 pangkat min 7. Kenapa 10-nya nggak jadi pangkat min 6? Karena dari hasil akhirnya ini sudah 2 angka di belakang koma, jadi udah sama, jadi 10-nya nggak usah diubah lagi. Jadi ini adalah hasil untuk yang nomor C. Untuk soal nomor 2, di sini itu menentukan flux dan konversi koefisien perpindahan massa konvektif. Nah, ini juga kemarin pas presentasi sudah dijelaskan oleh kelompok 5, kalau nggak salah, di kelas saya. Terus ini kan kita langsung aja ke soal ya. Melalui suatu eksperimen telah diketahui bahwa nilai Kg adalah 1,08 lb/mol per Hv kuadrat ATM. Jadi ini Kg-nya. Nah, diketahui juga dia itu difusi A melalui non-diffusing B. Untuk P di titik A1 ya, PA1 itu 0,2xx ATM. Karena absen saya 10 berarti 0,21 ATM. Dan PA2-nya 0,05 ATM. Dan P totalnya ya, ini berarti 1 ATM. Nah, kita disuruh menentukan estimasi nilai Kg dan Ni-nya dalam satuan internasional. Karena kalau diperoleh ini kan nanti hasilnya, ini kan masih satuan English ya. Yang ini masih satuan English, jadi kita harus diubah minta ke dalam satuan internasional. Langsung aja di sini. Kalau kita lihat, di sini kan ada rumusnya yaitu K aksen G sama dengan KG dikalikan PBM per P. Nah, ini rumusnya itu didapat dari mana? Sebentar saya coba cari PPT kemarin. Kelompok 5. Oke, ya ini materinya. Terus selanjutnya kita balik lagi ke soal. Jadi dari ketahui rumusnya. Rumusnya itu kan tadi udah lihat presentasi K aksen G kalikan P sama dengan KG dikali PBM. Maka kalau kita mau cari K aksen G-nya tinggal dibagi aja tadi. Terus PBM itu kemarin udah dijelasin sama Bu Sylvie, rumusnya itu bisa cari pakai PB2 min PB1 dibagi len PB2 per PB1. Nah, cari PB2 sama PB1-nya gimana? Ini kan kita udah tahu ya PA1-nya sama P totalnya, jadi nanti cara nyari PB-nya itu tinggal dikurangin aja selisihnya. Nah, makanya di sini kita kurangi, P total dikurangi. PA1 itu adalah PB1-nya 0,79 ATM, dan untuk PB2-nya yaitu 1 dikurangi 0,05, yaitu 0,95 ATM. Nah, kita udah ketemu PB1, PB2, maka kita bisa langsung cari PBM-nya. Jadi kita masukin aja ke rumus yang ini. Nah ya, langsung kita masukin sini. 0,95 dikurangi 0,79 dibagi len 0,95 dibagi 0,79. Nah, ini kalau kita kurangi hasilnya 0,16. Dan len-nya itu len 1,202. Nah, ini setelah kita hitung, len-nya itu 0,183. Jadi 0,16 dibagi 0,183. Hasilnya PBM-nya yaitu 0,874. Nah, kalau udah, kita bisa dong langsung substitusikan ini ke rumus yang ini kan, karena PBM-nya kan udah dapet nih. Nah, jadi langsung aja kita substitusikan. Tadi nilai Kg-nya udah diketahui di soal, yaitu 1,08. Kita masukkan sini, dikali PBM-nya 0,874, dibagi P-nya. P-nya itu 1.
Jadi hasilnya 0,943 L bemol per H fit kuadrat ATM. Ini adalah hasilnya. Nah, terus kita di sini di soal kita disuruh mencari nilai NA ya. Nah, cari NA ini gimana caranya? Balik lagi tadi ke materi kelompok 5 tadi juga sudah dijelaskan. Sebentar. Nih, cara nyari NA-nya. Diketahui berapa NA-nya itu sama dengan ini, sama aja bisa kita pakai KG ya. Terus ya 1 min YA2. Kalau di sini berarti kita bisa tuliskan P-nya kan. Berarti NA sama dengan KG dikali selisih dari PA1 kurang PA2-nya. Nah, KG-nya ini tadi kan 0,93, langsung just kita substitusikan. Dan PA-nya PA1 kurang PA2, berarti ini dikurangi ini. Hasilnya adalah 0,943 dikali 0,16. Nah, lalu hasilnya 0,1508888. Jadi sebenarnya masih panjang komanya di belakang, cuman di sini saya bulatkan aja jadi 0,151 L bemol per H fit kuadrat ATM. Nah, ini kan masih dalam satuan English. Kita diminta cari satuan internasional. Satuan internasional itu adalah KG mol per second meter kuadrat ATM. Nah, caranya gimana? Kemudian kalau berdasarkan presentasi kelompok 5, itu kemarin juga udah ada. Nah, di sini nih. Oke, di sini. Nah, ini. Nah, nih, kan ini LB-nya segini. Kalau LG-nya segini kan, berarti kita tinggal konversiin aja. Berarti clear dulu. Nah, jadi L bemol per H fit kuadrat ATM ini kan kita diminta ubah ke KG mol, berarti kita tinggal ubahin aja. Berarti kalau 1 LB itu berapa KG sih? Nah, berdasarkan konversi itu sekitar 0,454 KG. Terus ini kan 1 hours harusnya. Nah, ini kan per 1 hours kita ubah per 1 second. Nah, 1 hours itu sama dengan 3.600 second. Terus untuk feet kuadrat, ini juga kita ubah ke meter kuadrat. Jadi setara dengan 0,0929 meter kuadrat. Jadi ini kita kalikan saja sama yang di sebelah kanan. Jadinya adalah 0,0002049815. Nah, ini karena kebanyakan ya, belakangnya juga saya bulatkan jadi 0,000205. Terus ini karena kemarin itu yang lebih enak gitu kan, kalau misalkan kita pakainya 2 angka di belakang koma. Jadi di sini saya ubah aja jadi 2 angka di belakang koma. Jadinya 2,05 dikali 10 pangkat min 4 kg mol per second meter kuadrat ATM. Nah, ini adalah satuan SI-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.